Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Kamis 2 Mei 2024. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai 11. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, sama seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Allah dalam kerahimannya menghendaki agar setiap kita, setiap orang dari segala bangsa mengalami keselamatan dalam diri putranya, Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu dalam berbagai peristiwa seperti peristiwa pembaptisan dan juga transfigurasi, Allah sendiri menyatakan identitas putranya dan mengajak umat manusia untuk mendengarkannya. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Hari ini melalui perikop Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai 11, Tuhan Yesus dalam amanat perpisahannya sekali lagi memberikan pesannya kepada para muridnya dan juga kita sekalian, bahwa kita akan mengalami kepenuhan dalam sukacita bersamanya, jikalau kita mau mengasihi Dia dan menuruti segala perintahnya. Tuhan Yesus menyatakan demikian, "Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh." Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Tuhan Yesus menghendaki agar kita hidup dalam sukacita yang sepenuhnya. Sukacita itu kita peroleh apabila kita terus belajar setia seperti Yesus yang setia pada kehendak Bapanya. Walaupun dia putra Allah, tetapi dia belajar setia, belajar taat pada kehendak Bapanya, bahkan hingga wafat di kayu salib. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, kemuridan kita dalam Kristus tidak terlepas dari berbagai macam peristiwa hidup yang kadang membuat kita ragu akan kuasanya, membuat kita bimbang dan tidak berani melaksanakan apa yang sungguh menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tidak banyak dari kita mungkin hingga saat ini sulit memaafkan pasangan kita, sahabat kita, karena segala sesuatu yang mereka lakukan kepada kita. Kita bahkan masih takut untuk mengasihi, masih takut untuk berkorban bagi sesama. Karena itu saudariku yang terkasih dalam Kristus, mari belajar tinggal di dalam kasih Tuhan dan melakukan apa yang sungguh dikehendaki Tuhan. Ingatlah akan sabda Tuhan tentang hukum cinta kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu
dengan segenap pikiran, perkataan, perbuatanmu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia, seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Mari kita terus berusaha untuk tinggal dan hidup di dalam kasih Tuhan, agar kita memperoleh sukacita yang penuh di dalam Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini bersama gereja, kita juga merayakan peringatan wajib Santo Athanasius, seorang uskup dan pujangga gereja. Santo Athanasius Agung adalah seorang uskup Alexandria di Mesir. Ia lahir di Alexandria kurang lebih pada tahun 293 dan meninggal pada tanggal 2 Mei 373. Dia adalah pembela terbesar ajaran gereja Katolik tentang Tritunggal Maha Kudus, keilahian Yesus Kristus, dan misteri inkarnasi. Sang firman Allah menjadi manusia. Santo Athanasius banyak menghadapi tantangan dalam melawan Arianisme yang mengajarkan bahwa Yesus Sang Firman Allah diciptakan oleh Allah Bapa, sehingga Yesus tidak sehakikat dan tidak setara dengan Allah Bapa. Dalam masa penggembalaannya sebagai uskup Alexandria, Santo Athanasius 5 kali diturunkan secara paksa dan diasingkan oleh kaisar pendukung Arianisme atau kelompok-kelompok Arianisme yang mendominasi keuskupannya. Ia kerap menerima tuduhan palsu dari kelompok-kelompok yang tidak menyukainya. Tapi berkat dukungan Paus di Roma dan para uskup Katolik lainnya, serta umat Alexandria sendiri, Santo Athanasius dapat menerima kembali takhta keuskupannya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Santo Athanasius mengatakan demikian, Sang Sabda menjadi manusia supaya kita diilahikannya. Kasih Allah kepada umat manusia dalam diri putranya Tuhan kita Yesus Kristus menjadikan kita lebih manusiawi, bahkan melampaui sehingga mengilahikannya. Kasih Allah itu membentuk pribadi manusia menjadi pribadi yang selalu mau berbagi dengan penuh cinta. Diri yang diperbaharui oleh kasih Allah mampu membuka belenggu-belenggu sesama, bahkan hanya oleh pengalaman perjumpaan yang sederhana. Banyak orang kudus yang mengubah sesamanya, bahkan bukan dengan perjumpaan fisik, melainkan kisah-kisah hidup mereka yang menginspirasi dan membawa nilai-nilai kehidupan yang melampau zaman. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, mari kita terus bersatu dalam Yesus, sumber kasih sejati, agar kita pun terus diubah oleh kasih Tuhan dan hidup dalam sukacita sejati serta terus berbuah berkat. Santo Athanasius, doakanlah kami. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.